Kaum muslimin mengetahui bahwa khalifah pertama dalam sejarah Islam adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akan tetapi mayoritas kaum muslimin saat ini tidak mengetahui bahwa Sultan Abdul Majid II adalah khalifah terakhir yang dimiliki oleh umat Islam. Setelah mereka, Khulafaur Rasyidin, khalifah berpindah ke tangan Bani Umayyah yang berlangsung lebih dari 89 tahun. Khalifah pertama adalah Muawiyah, sedangkan khalifah terakhir adalah Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam. Setelah itu kaum muslimin hidup selama 3,5 tahun tanpa seorang khalifah pun. Ini terjadi karena serangan orang-orang Tartar ke negeri-negeri Islam dan pusat kekhalifahan di Baghdad. Namun demikian, kaum muslimin di Mesir pada masa dinasti Mamaluk tidak tinggal diam, dan berusaha mengembalikan kembali kekhilafahan. Kemudian mereka membaiat Al-Muntashir dari Bani Abbas. Ia adalah putra Khalifah Al-Abbas Ad-Dahir bi Amrillah, dan saudara laki-laki Khalifah Al-Mustansir Billah, paman dari Khalifah Al-Mutashim Billah. Pusat pemerintahan dipindahkan lagi ke Mesir dan khalifah yang diangkat dari mereka ada 18 orang. Ketika Daulah Islamiyah Bani Saljuk berakhir di Anatolia, kemudian muncul kekuasaan yang berasal dari Bani Utsman dengan pemimpinnya Utsman bin Artagel sebagai khalifah pertama Bani Utsman, dan berakhir pada masa Khalifah Bayazid II, 918 Hijriah, 1500 Masehi, yang diganti oleh putranya Sultan Salim I. Kemudian Khalifah dinasti Abbasiyah, yakni Al-Mutawakkil diganti oleh Sultan Salim. Ia berhasil menyelamatkan kunci-kunci Al-Haramain Asy-Syarifah. Dari dinasti Utsmaniyah ini telah berkuasa sebanyak 30 orang khalifah, yang berlangsung mulai dari abad ke-16 Masehi. Sekali lagi terjadi dalam sejarah kaum muslimin, hilangnya kekhalifahan. Sayangnya, kaum muslimin saat ini tidak terpengaruh, bahkan tidak peduli dengan runtuhnya kekhilafahan, padahal menjaga kekhilafahan tergolong kewajiban yang sangat penting. Dengan lenyapnya institusi kekhilafahan, mengakibatkan goncangnya dunia Islam, dan memicu instabilitas di seluruh negeri Islam. Namun sangat disayangkan, tidak ada pengaruh apapun dalam diri umat, kecuali sebagian kecil saja. Jika kaum muslimin pada saat terjadinya serangan pasukan Tartar ke negeri mereka sempat hidup selama 3,5 tahun tanpa ada khalifah, maka umat Islam saat ini telah hidup selama lebih dari 75 tahun tanpa keberadaan seorang khalifah. Seandainya negara-negara barat tidak menjajah dunia Islam, dan seandainya tidak ada penguasa-penguasa muslim bayaran, seandainya tidak ada pengaruh sakofah, peradaban, dan berbagai persepsi kehidupan yang dipaksakan oleh barat terhadap kaum muslimin, sungguh kembalinya kekhilafahan itu akan jauh lebih mudah. Akan tetapi kehendak Allah berlaku bagi ciptaannya dan menetapkan umat ini hidup pada masa yang cukup lama. Umat Islam saat ini hendaknya mulai rindu dengan kehidupan mulia di bawah naungan Daulah Khilafah Islamiyah, dan insya Allah Daulah Khilafah itu akan berdiri, sebagaimana sabda Rasulullah, kemudian akan tegak Khilafah Rasyidah yang sesuai dengan manhaj Nabi. Kami dalam hal ini tidak hanya yakin bahwa kekhilafahan akan tegak, lebih dari itu, kota Roma, sebagai pusat agama Nasrani, dapat ditaklukkan oleh kaum muslimin setelah dikalahkannya Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul. Begitu pula daratan Eropa, Amerika, dan Rusia akan dikalahkan. Kemudian Daulah Khilafah Islamiyah akan menguasai seluruh dunia setelah berdirinya pusat Daulah Khilafah. Sungguh hal ini dapat terwujud dengan izin Allah. Kita akan menyaksikannya dalam waktu yang sangat dekat.